Dalam kegiatan apapun yang saudara lakukan setiap hari, entah itu di pagi hari sesaat bangun tidur, di siang hari, di sore hari, di malam hari sebelum tidur, atau dalam kegiatan rutinmu dalam seminggu, setiap bulan, dan atau setiap saat dalam mencari nafkah bagi keluarga, atau yang sedang menuntut ilmu di bangku kuliah. Kegiatan yang banyak menyita waktu kita adalah mengobrol, menonton, atau jalan-jalan di pusat perbelanjaan, menghadiri suatu acara pemakaman, sedang beribadat, menghadiri undangan pesta, dan lain-lain. Sesibuk apapun, jangan lupa bahwa bekal rohanimu terlalu penting, karena itu yang abadi atau yang kekal. Jangan keraskan hatimu karena saudara tidak akan tahu apa yang akan terjadi atas dirimu di detik ini, di menit ini, atau jam ini, hari ini, minggu ini, ataupun bulan depan. Mungkin saudara akan sakit atau mengalami musibah atau mengalami kecelakaan atau bahkan kehilangan nyawamu yang saudara tidak akan dapati kembali. Manusia diberikan kesempatan berupa waktu selama 70 tahun hidup. Mazmur 90. Hidup dalam daging. Untuk apa? Untuk mempersiapkan hidup di kekekalan. Karena manusia harus dilahirkan kembali, kata Tuhan Yesus di Yohanes pasal 3 ayat 3. Sebagai jawaban atas pernyataan atau statement atau afirmasi seorang pemimpin agama Yahudi di Israel yang bernama Nikodemus. Yang dikehendaki oleh Yesus pada saat masih hidup di bumi adalah setiap orang harus mempunyai pengharapan akan hidup kekal dan melakukan kehendak Bapa. Untuk memahami apa itu pengharapan dan apa itu kehendak Bapa, sebaiknya kita baca bersama-sama Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai dengan 25 dan Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3 yang berkata demikian. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai dengan 25. Dan sementara Yesus berada di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Sekarang Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Beberapa penggalan kalimat dalam teks ini menarik karena ada banyak teka-teki silangnya. Saudara-saudara, Nikodemus datang pada waktu malam. Kenapa Nikodemus datang malam-malam, tidak siang-siang? Mungkin mau curhat atau takut orang lain dapat lihat atau terlalu banyak kesibukan di siang hari, jadi hanya punya kesempatan di malam hari saja. Jika saudara baca Yohanes pasal 12 ayat 42, baru tahu alasan mengapa Nikodemus datang malam-malam hari. Di situ tertulis, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya terus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Saya ingat pesan Raja Daud kepada putranya Salomo menjelang kematiannya Raja Daud di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 2 yang berkata,
Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Berarti Nikodemus bukan laki-laki karena dia penakut. Sebagai informasi tambahan saja bahwa pusat Sanhedrin ada di kota Yerusalem saat itu pada zaman Yesus yang beranggotakan 100 orang. Kalau istilah zaman sekarang 100 orang pendeta. Nikodemus salah satu pemimpin mereka. Tetapi dan kualifikasi Nikodemus ini mencengangkan saudara. Pertama, dia pendeta kaya, punya minyak gaharu yang banyak dan mur yang ditulis di Yohanes 19 ayat 39. Dua, dia puasa 2 hari dalam seminggu. Yang ketiga, perpuluhan dari setiap income-nya. Yang keempat, khotbah keliling Israel. Yang kelima, profesor teologi. 6, tua adat Yahudi. 7, pemimpin agama Yahudi sesuai teks ini. Mengapa Tuhan Yesus tidak bekerja sama dengan Nikodemus dalam karya penyelamatan manusia di bumi ini? Yesus tidak mempercayakan dirinya pada seorang pun di Yerusalem, walaupun pemimpin mereka sembunyi-sembunyi ketemu Yesus malam-malam. Mengapa? Karena jawabannya adalah Tuhan tahu apa yang ada dalam hati manusia. Yesus kenal mereka semua. Yohanes pasal 2 ayat 25. Penggalan kalimat Nikodemus lah yang membuat Tuhan Yesus ragu dan tidak mempercayakan dirinya pada Nikodemus. Karena Nikodemus berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Saya ingin agar saudara paham arti kalimat yang ditulis Yohanes bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kita bandingkan atau saudara-saudara saya ajak untuk membandingkan pernyataan seorang perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub dekat kota Sikar yang ditulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 25 yang berkata, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kenapa Tuhan Yesus langsung kerjasama dengan perempuan Samaria ini dengan berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Yohanes 4 ayat 16. Apakah dalam hidupmu saudara pernah disuruh oleh Tuhan Yesus untuk panggil orang lain supaya datang kepada Yesus dan bertemu dengan Yesus? Dalam kondisi ini muncul pertanyaan yang sangat besar. Kenapa atau mengapa Tuhan Yesus tidak menyuruh Nikodemus panggil semua bawahannya untuk datang bertemu Yesus? Karena Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Apakah situasi dan kondisi seperti yang dialami atau ditemui oleh Yesus masih berlangsung sampai hari-hari ini? Jawabannya ialah iya. Banyak sarjana teologi Kristen, tapi banyak pemuda kita juga yang meninggalkan Kristen dan mengikuti Allah lain. Seperti Nikodemus yang Tuhan Yesus tidak suruh dia untuk panggil semua bawahannya datang bertemu Yesus, malah Yesus menyuruh Nikodemus harus dilahirkan kembali supaya masuk kerajaan Allah. Sebagai pembanding, saya mengajak saudara untuk paham kualifikasi atau CV atau daftar riwayat hidup daripada perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub dekat kota Sikar itu. Perempuan itu adalah pelakor, perampas laki orang, punya 5 suami, belum menikah. Yang kedua, perempuan desa atau perempuan pinggiran kota. Yang ketiga, tukang tarik air atau pikul air dari sumur. 4, tidak berpendidikan. Kenapa Tuhan Yesus suruh dia panggil suaminya dan jelas dia masuk ke kota?
Jawabannya karena Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Saya akan beri satu ilustrasi sederhana untuk saudara pahami. Jika atau kalau saudara mau mengakses atau meminjam handphone Android milik saya, maka jelas harus tahu passwordnya. Dan dengan jelas saudara pasti meminta passwordnya kepada saya untuk memberitahukannya. Sama hal dengan kalau mau masuk surga milik Tuhan Yesus, harus tahu passwordnya. Seperti perempuan Samaria ini tahu passwordnya dengan mengatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Perempuan Samaria ini tahu passwordnya untuk masuk ke dalam hati Yesus, yaitu apa? Pengharapan. Password untuk masuk dalam kekekalan adalah pengharapan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-5 yang berkata, karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Perempuan Samaria ini mempunyai pengharapan yang luar biasa. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Coba saudara bandingkan dengan kalimat yang disebutkan oleh Nikodemus di Yohanes pasal 3 ayat 2. Nikodemus berkata begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Kalimat Nikodemus ini tidak ada pengharapan sama sekali. Oleh karena itu, walaupun dia pemimpin pendeta, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah pakai dia sampai dengan Tuhan Yesus mati dan bangkit dan pulang ke surga. Nikodemus nasibnya tidak jelas. Saudara mau alami nasib seperti Nikodemus yang tidak jelas, walaupun saudara sudah dilantik menjadi penatua atau diaken, saudara kalau tidak punya pengharapan, saudara akan memiliki atau ada dalam satu kondisi hidup seperti Nikodemus tanpa pengharapan. Kan perempuan Samaria ini Tuhan Yesus suruh dia masuk ke kota, selain memanggil suaminya, dia khotbah keliling kota Sikar dan membuat sehingga Tuhan Yesus menginap di kota itu 2 hari lamanya. Luar biasa karya perempuan ini. Hanya karena punya pengharapan, Tuhan Yesus akan mengundang dia untuk masuk kota Yerusalem yang baru, yaitu kehidupan di kekekalan. Saya mengajak saudara untuk memahami, memaknai satu penggalan kalimat dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 yang berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Saya ulangi, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Rumus kehidupan ini sangat gampang sekali, saudara, yaitu 1. Kalau saudara hanya lahir 1 kali, maka saudara akan mati 2 kali. Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15. Tetapi kalau saudara lahir 2 kali, maka saudara hanya mati 1 kali. Yohanes pasal 5 ayat 24. Tuhan Yesus omong sendiri. Tuhan Yesus berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saya ulangi, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bukan pergi ke gereja baru pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tetapi mendengarkan perkataan Tuhan Yesus.
Saya berbicara begini. Coba saudara lihat 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan 13. Ratu negeri Seba memberikan emas untuk pembangunan bait suci di kota Yerusalem. Bukan hanya pergi ke gereja, dia sumbang emas 1 otot trek. Tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata di Matius 12 ayat 38 sampai 40 bahwa dia harus bangkit untuk dihakimi, karena memang dia pergi ke gereja, sumbang untuk gereja, tetapi ada satu dosa yang ada di dalam diri Ratu Seba ini. Lain kali saya akan menjelaskan itu. Saya pernah menjelaskan, tapi saudara tidak konsen kepada channel saya, maka lain kali saya akan jelaskan ulang itu supaya saudara paham apa yang membuat saudara punya pengharapan hidup supaya masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Saya memberi uraian saudara bahwa kalimat yang disebutkan Nikodemus di hadapan Yesus dan teman-temannya atau rasul-rasulnya, dia tidak punya satu pengharapan sama sekali. Dia hanya mengakui bahwa Yesus yang diutus dari Allah. Dia tidak punya pengharapan sama sekali, saudara. Berbeda dengan perempuan Samaria atau perempuan kampung atau perempuan desa itu di Sumur Yakub dekat kota Sigar. Dia bilang, saya tahu bahwa Mesias akan datang. Bedanya perempuan ini tidak sekolah, buta huruf, tetapi dia punya satu pengharapan yang sangat besar, dan dia membuat Yesus tinggal di kota Sigar selama 2 hari. Kalau saudara tidak mau percaya ini, silahkan membaca Yohanes pasal 4 utuh percakapan dengan perempuan Samaria. Saudara akan paham ini utuhnya. Masuk kekekalan saudara ribet. Bukan berarti orang sarjana teologi atau kuliah di fakultas teologi baru masuk surga. Lihat saja standarnya Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Tuhan Yesus tidak suruh dia untuk panggil kawan-kawannya. Lihat saja perempuan Samaria, perempuan desa, perempuan bodoh, tidak sekolah. Tapi Tuhan Yesus suruh dia untuk panggil suaminya dan masuk ke dalam kota untuk berkhotbah. Saya lihat banyak orang Kristen punya tendensi seperti Nikodemus, berpikir bahwa pendeta itu yang tarik jalan untuk masuk ke surga. Padahal perbandingan saudara bisa tahu sendiri. Percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus dan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di Sumur Yakub itu, saudara bisa ambil perbandingan. Bukan kita harus kuasai teologi baru bisa masuk surga. Lihat saja, hanya punya pengharapan saudara-saudaraku. Jika sampai dengan menit ini saudara belum mempunyai mindset untuk merubah mindset saudara seperti perempuan Samaria ini, saudara tidak akan melihat kerajaan surga. Rasul Paulus pernah menyinggung ini di Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah itu, saudara? Rencana Allah ialah manusia harus memiliki pengharapan hidup di kekekalan, seperti perempuan Samaria ini berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Wujud daripada mengasihi Tuhan Allah atau Tuhan Yesus adalah memiliki satu pengharapan hidup. Saya ulang-ulang ini kalimat karena begitu penting, saudara-saudara. Kalau tidak terlalu penting, tidak mungkin saya mengulang dia terus-menerus, supaya saudara merubah mindsetmu setelah mendengar channel ini. Dan saya harapkan saudara suka channel ini, karena saya akan bongkar rahasia kehidupan untuk masuk dalam kekekalan. Saya lancang begini, saudara. Karena banyak orang Kristen beranggapan bahwa
Kalau dia sudah bawa perpuluhan ke gereja, berarti otomatis dia selamat. Saudara, standarnya ada Ratu Negeri Seba, dia kasih emas satu auto track, tapi akhirnya Tuhan bilang dia juga harus bangkit supaya saya hakimi dia. Jadi saudara mau seperti Ratu Seba atau mau seperti perempuan Samaria ini? Pilihan ada di tangan saudara-saudara. Mau yang mana? Saya sudah tampilkan dua tokoh Alkitab, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Saudara mau pilih yang mana? Silahkan, pilihan ada di tanganmu sendiri-sendiri. Amin.